Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koin Investasi. Hari ini sesuai janji sebelum-sebelumnya, gue pengen ngasih tahu gimana sih caranya Shiba Inu bisa nyampe $1 dan kemungkinan kapan, berapa hari yang dibutuhkan dari hari ini. Jadi guys, hari ini gue mau nyoba menghitung kapan dan gimana caranya Shiba Inu atau SHIB token ini bisa sampai $1 dalam harganya. Jadi buat kalian yang belum tahu, sekarang Shiba Inu itu punya mekanisme burn yang membawa sekarang supply-nya ada di 589 triliun SHIB. Jadinya sekarang tuh udah di burn sekitar 410 triliun SHIB dan yang bersisa adalah sekitar yang tadi gue bilang. Tapi mekanisme burn ini tuh dilakukan secara mandiri. Jadi kalau kalian belum tahu, cara burn-nya adalah untuk mengirim ke wallet yang kosong atau dead wallet lah dibilang sama developer Shiba Inu-nya. Dan caranya adalah melalui burn portal yang ada di burn.shibaswap.com. Kalau kalian nge-burn ini, kalian bakal dapat reward dan rewardnya adalah Ryoshi token, salah satu token baru dalam ekosistem Shiba Inu. Jadi intinya burn ini tuh dilakukan secara volunteer atau secara mandiri, di mana investor langsung aja ngirim ke dead wallet tersebut atau menggunakan portal ini untuk yang nge-burn Shiba-nya. Jadi kalau di burn ini tuh bukan sebenarnya hilang tokennya, tapi dikirim ke dead wallet aja, di mana dead wallet ini nggak bakal dipakai sama developer atau tim dari Shiba Inu ini. Jadi intinya supply-nya hilang lah di pasar. Nah terus dengan burn ini tuh tujuannya untuk mengurangi supply biar nanti harganya bisa naik, karena balik lagi rumusnya adalah market cap sama dengan harga dikali supply. Karena kalau misalnya supply-nya berkurang berarti kelangkaannya semakin tinggi, dan kalau kelangkaannya semakin tinggi dalam permintaan yang juga tinggi, harganya ujung-ujungnya bisa naik. Jadi gue udah bikin hitung-hitungan berdasarkan market cap yang ada dari data Coin Market Cap, dimana market cap yang akan gue pakai adalah market cap rata-rata dari market cap di bull market sama di bear market. Tanpa basa-basi langsung aja guys, jadi kita mulai hitung-hitungannya. Jadi gue bikin hitung-hitungannya di Google Slides biar kalian bisa lihat nih secara beruntun gimana prosesnya. Tapi di sini gue nggak bakal ngitung langsung karena takut salah, jadinya gue udah ngitung sebelumnya dan gue sekarang udah nulisin, tinggal jelasin aja ke kalian. Jadi guys, target price atau target harganya adalah $1 dan sekarang Shiba Inu itu masih jauh banget dari $1. Jadi untuk menghitung kapan Shiba Inu bisa sampai $1, gue pakai rumus simple, yaitu market cap sama dengan supply dikali harga atau harga dikali supply. Jadinya kalau menghitung supply yang dibutuhkan untuk mencapai $1 tersebut, ya tinggal dibalik aja rumusnya, market cap dibagi harga atau price. Jadi yang pertama kita harus punya target price-nya, terus kita harus punya target market cap-nya juga. Pas bull market, market cap-nya Shiba Inu berada pada 41,08 miliar US dollar. Terus pas ada di bear market alias kemarin pas crash lumayan dalam, Shiba Inu tuh market cap-nya ada di 7,5 miliar US dollar. Jadinya gue pakai target market cap rata-rata antara kedua market cap ini, yaitu 41,08 miliar ditambah 7,5 miliar US dollar dibagi 2. Dan gue mendapatkan target market cap yaitu 24,29 miliar US dollar. Dan ini adalah target market cap yang wajar, karena balik lagi walaupun sekarang lagi bear market, rata-rata kripto yang udah top 10 market cap itu ya masih di sekitar situlah market capnya, jadi masih masuk akal. Balik lagi itu asumsinya lagi nggak di bear market atau bull market, tapi rata-rata keduanya, jadi lagi di tengah-tengah lah. Dan kalau sekarang lagi di bear market aja rata-rata market cap kripto gede pada segini, ya berarti itu normal, bisa dianggap asumsi yang benar lah. Jadi balik lagi guys, kalau kita udah punya target price, terus kita udah punya market cap, yang kita perlu ketahui adalah supply. Kenapa kita harus tahu supply? Karena kita harus tahu berapa banyak yang harus di burn untuk mencapai supply yang bisa membawa harga Shiba Inu ke $1. Jadinya rumusnya balik lagi, market cap atau kapitalisasi pasar sama dengan price atau harga dikali supply. Balik lagi, market cap sama dengan price dikali supply. Nah, untuk mengetahui supply yang dibutuhkan tuh berapa untuk mencapai $1, kita balik aja nih rumusnya, matematika banget nih. Tapi sabar-sabar, mohon maaf kalau pusing. Intinya supply sama dengan market cap dibagi price atau market cap dibagi harga. Jadinya dari situ kita bisa mendapatkan target supply yang kita butuhkan untuk mencapai harga $1. Jadi sekarang persediaan yang ada atau current supply-nya Shiba Inu ada di 589 triliun 735 miliar 30.408.323 Shiba Inu. Yaw, keren juga gua. Target supply yang kita butuhkan adalah 24 miliar 290 juta Shiba Inu. Jadi ini didapatkan dari rumus ini, supply sama dengan market cap dibagi harga. Jadi market cap-nya targetnya tadi kan 24,29 miliar US dollar. Terus target harganya adalah $1. Jadinya tinggal 24,29 miliar US dollar dibagi $1 dan kita dapat 24,29 miliar SHIB untuk total supply-nya. Jadi burn rate-nya atau tingkat burn per harinya itu 0,0001% dari seluruh supply yang ada. Nah, asumsinya ini tuh udah gua rata-ratain antara pas bull market sama pas bear market. Jadinya dapat daily burn rate-nya tuh segini.
Jadinya ya burn rate-nya 0,001% dari total supply per hari. Jadi guys, untuk tahu persentase yang perlu di burn, kita harus tahu dulu nih persentase dari target supply kita terhadap supply saat ini tuh berapa persen. Jadinya cara menghitungnya adalah target supply kita dibagi sama supply yang ada saat ini. Jadinya 24,29 miliar ship dibagi 589,735 triliun ship. Terus dikali 100% karena kita pengen dapat persentase dari supply yang ada di target nanti. Jadinya target supply kita tuh adalah 0,0042% dari supply yang ada saat ini. Nah terus untuk mengetahui berapa yang harus di burn, kita tinggal kurang aja 100% dikurang target supply yang ada di perhitungan kita tadi. Jadinya tinggal 100% dikurang 0,0042% dan kita mendapatkan 99,9958%. Jadi intinya yang harus di burn untuk mencapai $1 kalau menurut asumsi perhitungan ini adalah 99,9958% dari seluruh supply yang ada saat ini. Nah ini asumsi burn rate-nya tuh stabil ya guys, jadi nggak tahu kalau misalnya lama-lama burn-nya bertahan atau bertambah, jadinya ya ini nggak mengadjust atau nggak menyesuaikan sama perubahan burn rate-nya per hari. Terus jadinya kita tinggal cari tahu nih berapa hari kalau misalnya kita mau mencapai $1 dari harga Shiba Inu. Nah terus terakhir kita harus menghitung berapa hari nih menuju Shiba Inu bisa nyampe $1. Caranya gampang, tinggal target yang harus di burn dibagi sama burn rate per harinya. Jadi balik lagi kita pakai asumsi burn rate per harinya tuh stabil di 0,0001%. Terus kita pakai supply yang harus di burn yaitu 99,9958%. Jadinya tinggal kita bagi 99,9958% dibagi burn rate hariannya yaitu 0,0001%. Kalau misalnya kita udah bagi target yang harus di burn dibagi jumlah burn rate per harinya, jadi kita mendapatkan hasilnya untuk mencapai $1 Shiba Inu membutuhkan 999.958 hari. Dan kalau kita bagi terhadap 356 hari alias 1 tahun, kita mendapatkan untuk mendapat $1 Shiba Inu kita tuh butuh waktu 2.739,6 tahun. Gimana guys? Mantap kan? Jadi buat kalian yang masih berharap untuk mencapai $1, kayaknya ini bakal lama. Kecuali burn rate-nya meningkat, atau lebih banyak investor yang rela untuk Shiba-nya ya di burn aja. Dan dia nggak mendapatkan keuntungan kalau misalnya Shiba-nya nyampe $1. Karena balik lagi, imbalan dari ngeburn Shiba adalah Ryoshi Token. Dan Ryoshi Token tuh harganya beda sama Shiba Inu. Jadinya ya belum tentu ada yang rela lah untuk mencapai $1 ini. Gitu aja deh guys, hitungan dari gua. Balik lagi, ini rumusnya bisa di-apply ke semua aset, semua kripto. Dan ini intinya ya berdasarkan market cap sama dengan price dikali supply. Tapi balik lagi guys, walaupun bisa dihitung, balik lagi ini cuma proyeksi. Jadi nggak akan terjadi secara benarnya. Karena balik lagi ini bergantung sama proyeknya juga. Apakah pemilik proyek yang bertanggung jawab atau enggak sesuai rencana yang dipublikasi atau enggak. Gitu aja deh guys dari gua. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi. Dan kalau merasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Mohon maaf banget kalau video ini pusing, tapi ini sesuai request dan janji gua. Dan as always, Koinvestasi, semua bisa kripto.